Halo Mas Fare. Halo Kak. Oke, kita sambil nunggu yang lain dulu ya. Ya Kak. Ya, sampai jam 10:05 deh. Halo Mas Alfian. Oke, sudah jam 10:05. Kita mulai dulu aja kali ya sambil nunggu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih yang udah join hari ini. Aku izin share screen. Udah kelihatan belum ya di sini? Udah Kak. Oke, kasih Mas. Oke, di sini kita akan belajar REST API lagi menggunakan Postman. Yang kemarin itu kita sudah membuat request ya, ada get dan post, lalu ada menambahkan script juga di bagian tesnya. Untuk hari ini kita akan melakukan running menggunakan collection sama nanti ada Newman. Oke, langsung aja. Yang pertama cara membuat koleksi. Wah, nah ini untuk membuat koleksi kemarin juga udah kita praktekkan. Di sini koleksi memainkan peran penting dalam mengatur rangkaian pengujian. Itu dapat diimport dan diekspor sehingga mudah untuk berbagi koleksi di antara tim. Dalam tutorial ini kita akan belajar cara membuat dan mengeksekusi koleksi. Nah, yang pertama, untuk membuat koleksi tinggal diklik aja di bagian collection ini. Nanti dia akan muncul new collection. Di sini akan bisa ditambahkan namanya. Lalu di dalam koleksi ini nanti akan ditambahkan request-requestnya. Oke, lalu di sini ada nama koleksi dan deskripsi yang diinginkan lalu klik buat. Nah, ini misal di sini udah ada ya
di dalam koleksi ini ada get dan post. Maka kita langsung aja di titik tiga ini diklik, lalu dipilih run collection. Nah, ini di langkah 4 ini, sebelumnya kita klik save dulu jika belum di save, biar nanti eh, akan kesimpan ya pas di running itu dia akan muncul untuk URL-nya. Nah, untuk langkah kelima di sini memilih ini ya untuk request-nya apa aja yang akan di-run bisa di select all aja lalu di sini untuk memilih koleksinya ada run manually, ada schedule dan automate run dengan CLI. Ini menggunakan CI/CD ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini cara menjalankan koleksi menggunakan collection runner. Ada dua cara untuk menjalankan koleksi, yaitu koleksi runner dan newman. Nah, ini yang pertama kita menggunakan runner di collection ya. Ini langsung aja nanti di bawah ya di bagian bawah itu ada run. Terus ini nama koleksinya belajar Postman satu misal. Terus kalau udah di run, dia akan muncul statusnya apakah pass atau ada yang fail. Oke, di sini kelihatan ya. Untuk get ini ada dua tesnya, status code untuk ngecek status code dan mengecek apakah user ID satu itu namanya Len Graham. Lalu yang kedua ada post di sini untuk mengecek status juga apakah statusnya itu benar 201. Oke, yang ini. Oke, nah yang kedua ini menjalankan koleksi menggunakan Newman. Di sini cara lain untuk menjalankan koleksi melalui Newman. Perbedaan utama antara Newman dan koleksi runner adalah sebagai berikut. Pertama, Newman adalah add-on untuk Postman. Jadi harus menginstal ya secara terpisah dari aplikasi Postman-nya tersendiri. Terus ini Newman menggunakan baris perintah, sementara Collection Runner memiliki UI. Lalu di sini Newman dapat digunakan untuk integrasi berkelanjutan. Oke, sedih. Nah, ini untuk menginstal Newman dan menjalankan koleksi menggunakan lakukan dengan hal di berikut ini. Yang pertama yaitu install Node.js ya. Teman-teman pasti di sini udah untuk install Node.js. Kalau sudah, maka nanti langsung aja yang perintah kedua yaitu npm install min g newman. Nah, ini seperti contoh di dalam terminal ini ya. npm install min g newman. Nah, di sini berhasil. Lalu sekarang ini balik lagi ke bagian Postman. Postman-nya kita klik yang titik tiga ini lalu pilih export. Nah, di export ini kita akan export dua ya, ada request-nya sama export bagian environment-nya. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk environment juga harus diekspor biar nanti pas di running menggunakan human dia akan terbaca. Tuh, nah ini langsung diklik export aja, terus nanti akan di save ya, save di lokal komputer kita. Oke, di sini contohnya kita juga harus ingat di mana menyimpannya, terus dibuat juga untuk folder ya. Jadi di dalam folder nanti akan ada JS dari request-nya dan environment-nya. Oke. Nah, di sini untuk running-nya, lingkungan sekarang harus diekspor ke direktur lokal yang sama dengan koleksinya. Nah, ini yang tadi harus disimpan di dalam satu folder ya kalau bisa. Nah, ini contohnya. Ini untuk membuka foldernya di dalam terminal CD, terus nama foldernya di mana. Lalu di sini jalankan koleksinya menggunakan perintah seperti di sini. Newman, run, postman, nama dari JS-nya, lalu di sini nama dari environment-nya.
Ini hasilnya seperti ini. Di sini juga sama ya hasilnya kayak yang di Postman, status code 200 sama mengecek user ID-nya. Oke, di sini sama. Oke, oke, cukup sekian. Paling saya akan menunjukkan di Postman-nya langsung aja kali ya. Oke, Postman, Postman. Oke, ini contohnya. Nah, di sini misal aku udah bikin ya untuk nama collectionnya ini belajar Postman. Di dalam collectionnya ini ada request, ada get, dan post. Nah, di dalam getnya ini juga udah ada untuk tesnya, seperti yang tadi untuk mengecek statusnya apakah 200 dan mengecek user ID dengan nama Len Graham. Harusnya seperti ini ya untuk hasilnya. Dan postnya juga sama ya untuk mengecek status apakah 201. Oke, di sini juga jangan lupa untuk disimpan, klik save kalau misal belum ya. Di sini udah, lalu dicek juga di bagian environment. Nah, ini environment namanya belajar Postman juga. Oke, di sini jangan lupa initial value-nya juga harus diisi biar nanti bisa kebaca ya. Initial value-nya sama dari current value-nya ini. Oke, ininya checklist semua karena dibutuhkan. Terus jangan lupa di klik save di sini. Oke, kalau udah untuk yang di bagian running di collection-nya, balik lagi ke collection. Sini ada titik tiga, kita pilih run collection. Oke, di sini checklist semua ya. Lalu di sini kita pilih yang run manually. Langsung aja di scroll ke bawah. Nah, di sini ada run belajar Postman. Oke, di sini statusnya udah semua ya. Udah sesuai yang tadi. Oke, ini untuk collectionnya ya. Untuk running di collection. Yang kedua ini running di bagian Newman. Sini pakai terminal. Oke, oke, yang pertama kita save dulu, kita export yang di bagian collection. Di bagian titik tiga kita pilih export itu di bawah. Oke, ini bebas ya mau pilih collection V2 atau yang di bawahnya kalau klik export. Nah, di sini aku bikin lagi untuk foldernya. Keluar. Oke, save. Oke, selanjutnya kita search juga di bagian environment-nya. Oke, pastikan ini sudah lengkap. Lalu di titik tiga ini kita juga akan export. Ya, disimpannya di dalam satu folder yang sama ya. Oke, udah di save. Terus tadi, oh, coba aku lihat lagi untuk ngopi ininya ya, biar nggak lupa.
Copy, balik lagi ke terminalnya. Oke, sudah masuk. Lalu ke bagian untuk runningnya. Runningnya itu dia pakai Newman menjalankan prosesnya harusnya run. Newman run postman test collection. Oke. Oke, kita copy di sini. Nah, untuk postman-nya ini kita ubah nama folder yang udah dibikin ya. Sebentar. Oh ya, di sini aku udah ini ya untuk install Newman. Jadi nggak perlu install lagi. Nanti teman-teman bisa coba sendiri untuk install Newman-nya. Untuk penamaan ini juga harus sama. Jadi aku harus kopas juga. Oke, namanya itu collection yang ini. Kita copy di bagian sininya. Terus, lalu environment-nya juga kita copy untuk namanya. Biar nggak salah ya, di copy aja. Postman, ini voucher. Tuh. Oh, ini ada voucher. Oke, kalau udah, apakah dia muncul? Oh, oke. Oke, untuk hasilnya sama ya, seperti yang di postman-nya juga. Status code 200 untuk get-nya. ID-nya juga sama, dia checklist. Oke, oke. Oke, cukup sekian teman-teman untuk sharing running menggunakan collection sama menggunakan Newman ya. Oke, dari teman-teman mungkin ada yang ditanyakan atau ada yang ikutan langsung hands on. Mana ya, Mbak? Ya, silahkan Mas Fajar ya. API testing itu kan kalau misalkan kita ngetes mungkin UI gitu ya, kita bisa nge Mhm. user interface kayak gitu mungkin atau misal fungsional tesnya mungkin kita bisa dites ya, bisa tahu lah sih catatannya atau kayak gimana ya. Tapi untuk API test itu sendiri kecatatannya di tesnya itu kayak gimana tuh, Mbak? Biasanya sih paling Kan dari statusnya sih, status requestnya. Kalau misal dia cuma get ya. Kalau post berarti kita harus ada inputannya. Paling sesuai dari ininya sih Mas biasanya request dari tech lead-nya. Apa aja yang akan dites gitu. hmm, ya, Mengikuti. tapi kan ya kalau kita kan punya kalau Kia sendiri kan ada yang namanya dokumen apa dokumen API testingnya sendiri kan kata Mbak, Mhm. ya Ya, kan? Nah itu kan template dari
request bodinya kan udah disediain gitu ya, endpointnya udah disediain dan sebagainya. Jadi kita cuman ngikutin template-nya itu aja kan. Nah, Iya. nggak tahu kalau misalkan kita apa kalau misalkan dari situ tuh ada kecatatan dari mungkin input apa atau kayak gimana ya gimana Mbak? Oh iya, itu masuknya ke negatif tes gak sih? Kita Kalau jadi negatif test sih. eh, nggak sesuai sama dokumennya ya kita coba-coba untuk input yang nggak ada di dokumen, kita coba aja itu masuknya ke negatifnya sih. Itu paling mas. Oke, oke, I see. Oke, makasih Mas Fajar. Dari yang lain, ada yang mau ditanyakan? Oke, belum. Ya, gimana Mas Brian? Oh, ada chat ya. Oke, oke Mas. Nanti bisa ya untuk yang postman ini ditambahkan di bagian portofolio kalian. Tapi kalau masukin portofolio ya Mbak, Ya, bisa. apa postman-nya kita harus bikin kayak dari codingannya lagi ya, atau mungkin automation biasanya kayak cuman penggunaan Newman-nya aja tapi di Visual Studio Code gitu. Ya, bisa Mas sama yang collection sama penambahan requestnya kalau bisa ditambahin lagi sih. Jangan cuma ada get sama post aja. Tuh. Hmm. Mm-mm. Hmm, eh, apa ya, kemarin sempet nyoba buat yang kasir aja, yang API kasir aja, tapi gagal di ketika runningnya sih Mbak. Kami menggunakan apa Mas requestnya? Requestnya semuanya dicoba sih, mau Oh, nggak bisa buat, running. iya, coba boleh share screen nggak saya? Mhm. Boleh. Wait. Oh iya, bisa jadi harus menambahkan tesnya dulu Mas. Coba ya, nanti coba deh. Lupa sih ini, coba tapi bentar saya nyoba. Ya. Oke, ada nggak Mbak?
Oke. Hmm. Sebelumnya udah nyoba buat API testingnya, Mm-mm. environmentnya juga udah semua sih. Tapi ketika nyoba jalanin di Newman ya, ada kesalahan gitu. Mana ya? Itu inisial value-nya masih kosong, Mas. Di Newman-nya Initial ya. value-nya. Oh, berarti, tapi gimana ya? Kan nyoba buat gini loh. Jadi ke, sorry bentar. Contoh mana ya? Hmm. Jadi initial value-nya dari environment-nya dilihatnya ambilnya dari ini sih, Mbak, dapatnya. Jadi saya auto ambilnya dari sini environment-nya. Jadi tapi inisial cuman yang ke detect cuman inisialnya aja. Jadi ketika saya buat ngambil apa namanya tuh ngambil coba bang ngambil seperti ini ke hawang. Jadi pengennya tuh kan kalau dari yang Mbak add unit ini misal ya, add unit ini kan ngambilnya kan dari output dari responnya ya. Jadi unit ID ini, terus sorry, ini aja deh. Hmm. Oh, nggak bisa. Harus login dulu bentar. Hmm. Misalkan kayak gini, Mbak. Saya nyoba dari Regis ke Autusnya. Terus token ID-nya saya nyoba buat masukin token ID dari sini biar masuk ke environment gitu. Tapi nyatanya di environment-nya tuh inisial yang masuknya cuman current value-nya aja sih. Apa kita juga harus ngisi ini juga biar masuk ke ini? Token ID-nya, dia bukannya berubah-ubah ya, Mas ya? Token ID-nya berubah-ubah, tapi Mm-mm. berhubung ketika saya buat eh Regis ya, Regis terus auto authorization login ini emang berubah, tapi saya bikin script yang buat token ID-nya itu bakal langsung ke generate langsung berubah otomatis gitu gitu. Tapi kalau Terus, di ya, mm-mm. Tapi environment-nya cuman ini aja yang bakal berubah. Initial value-nya sih enggak. Ininya juga bakal berubah, tapi initial value-nya enggak keisi nih, enggak auto generate keisi. Tapi kalau dijalanin sih, oh, tapi itu kalau harus dijalanin diisi. apa? Kalau Kalau untuk dijalanin inisial sih, value-nya harus diisi sendiri sih, Mas. oh iya, Mm-mm. oh Terus gimana, Mas? ya kalau dijalanin semua sih eh, kemarin saya cek berhasil semua. Mm-mm. Tapi ketika nyoba buat running di ini ya, Newman-nya gagal nih. Udah masukin booking API JSON, booking API-nya juga yang collection sama environment-nya udah nyoba nih, booking lagi. Kemarin template-nya ini sih ngambilnya. Errornya Oh iya, gimana, Mas? Kalau di Newman-nya? wait, wait. Mm-mm. Errornya, oh bukan yang ini, sorry. Bentar dulu. Errornya tuh dia semuanya error gak tahu. Bentar dulu ya. Saya pindahin dulu. Mm-mm.
Udah cek semua sih. Hmm, dicoba nih ya. Apa ya? Ini tuh. Minimal. Minimal. Hmm, langsung. Coba tarik ke atas, Mas. Dia kalau nggak salah sih bagian initial value-nya kayaknya nggak ada. Jadi dia nggak ngebaca URL-nya ya. Ya, itu Hmm, iya. ya di bagian URL-nya dia invalid cuma sampai registration. Mm-mm. Karena initial Hmm. value-nya nggak diisi sih, Mas. Coba Hmm. diekspor ulang lagi aja nanti. Tapi initial value-nya saya isi. Tapi kalau misalkan initial value-nya diisi ya, kan kalau misalkan initial value-nya diisi, ya otomatis itu kan nggak bakalan otomatis ya. Kalau saya misalkan copy dari sini, ini kan udah otomatis dari script yang tadi, dia bakalan otomatis di sini. Tapi kalau misalkan saya copy paste dari sini ke sini, otomatis gak bakalan otomatis nih, ya kan? Untuk tokennya ya. Hmm. Ya, untuk tokennya. Dan bukan tokennya aja sih, Mbak. Ada beberapa, misalkan kategori ID, ketika Mm-mm. tes ini juga bakal berubah semua. Paling yang statis ini doang sih. Oh, kalau bagian itu kenapa diisi dinamis, Mas? Yang bagian user ID, unit ID, Hmm, kategori. oh, dinamis karena dari coba ya. Hmm. Ketika saya nyoba atau yang login ini, kan otomatis Mm-mm. tokennya bakal berubah. Mm-mm. Nah, ketika create user, Mm-mm. nah ini user ID-nya juga bakal otomatis berubah. Oh, yang itu ya. Oke. Ya, Berarti, mm-mm. Berarti coba yang di bagian inisial user, inisial ininya, yang diisi yang statisnya aja berarti Mas kayak URL sama data-data yang masih sama aja. gimana, Pak? Untuk yang di bagian inisialnya diisinya yang statis aja kayak URL sama Oh, data ya yang ini. tadi. Coba ya, yang statis saja. Tapi ini saya nyoba tes apa requestnya tuh yang positif case semua sih, Mbak. Gak ada negatif case-nya, jadi ya. Apa? Oh, tapi harus dirubah lagi ya. Environment-nya harus diekspor lagi ya. Iya, betul. Oh, yang ada ini aja.
Kasih aja bos. Tadi apa? Salah. Hmm, Oke, coba ya, Pak. Oh iya, oke. Oh, masih ada Ya, nih. masih error. Masih ada yang error. Coba, Berarti, coba yang tapi sisanya error udah oke itu. sih. Eh, Oke, nanti saya cari tahu itu mah. Yang penting bisa aja. Soalnya tadi saya nggak tahu nih apa error mulu. Saya coba setiap coba buat yang ini tuh ternyata ini berarti dari URL-nya ya harus diisi hmm, inisiasinya ya. iya dilihat dari errornya itu respon error. Oke, siap. Siap, siap. Thank you, Pak. Oke, sama Mas. Oke, dari teman-teman yang lain, mungkin ada yang udah coba-coba. Oke, bentar lagi habis nih untuk waktunya. Oh iya, dari teman-teman ada yang mau one on one selain Mbak Gita? Mbak mau nanya Bukan. lagi, Pak. Oh iya, boleh-boleh Mas. Terkait final project